Masih Alex, kini Sandro Reyes cukup bebas shooting dan gol! Angkat berbahaya! Dan gol! แต่มันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในยุคแป้งแต่แป้งต้องมารับทุกสิ่งทุกอย่างแป้งเป็นคนและเป็นผู้หญิง ตอนนี้ผมมองว่ามันค่อนข้างจะเสริมตัวยากในนักเตะคนไทย Ini bisa membuat sepak bola ASEAN geger. Tepat tadi malam, hasil semifinal SEA Games 2025, Timnas Thailand U22 di luar dugaan dipencundangi Filipina U22 dengan skor 2,0. Filipina lolos ke final. Pernyataan menyedihkan dan mengenaskan. Madam Pang dan pelatih Thailand U22 bikin publik tuan rumah menangis histeris. Benarkah? Alhamdulillah, ini jelas kabar baik. Waketum PSSI Ratu Tisha dan pelatih Timnas U20 Nova Arianto tepat kemarin sore buat pernyataan mengejutkan. Apakah keduanya sepakat pulangkan kembali Shin Tae-yong meskipun dapat tentangan dari Ketum PSSI Erick Thohir kah? Yuk, temukan jawabannya di sini. Mantap, seluruh rakyat Indonesia bangga. Akhirnya Timnas Indonesia resmi dapatkan medali emas banyak di SEA Games 2025. Wah, kira-kira siapa aja ya mereka? Maka dari itu tonton video ini sampai selesai ya guys. In every roar, we rise as one. Garuda is more than a team. It's a nation. Join the roar. Yuk, buat kamu semua yang ngaku fans Timnas Indonesia sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih guys. Dilansir dari situs web fiksi Garuda tepat tadi malam, yang semula dijanjikan sebagai malam kejayaan berubah menjadi malam penuh kepedihan bagi Timnas Thailand U22. Stadion 700 Anniversary Chiang Mai yang dipenuhi pendukung tuan rumah mendadak sunyi bak ruang kosong ketika peluit panjang berbunyi, menandai kekalahan menyakitkan Thailand dari Filipina U22 dengan skor 0,2 pada semifinal SEA Games 2025. Dua gol Filipina yang dicetak oleh Gavin Muens pada menit ke-21 dan Nico McMillan pada menit ke-90 menjadi penanda tragedi sepak bola Thailand malam itu. Kekalahan ini terasa makin pahit karena Thailand menguasai 80% permainan, melepaskan 30 tembakan tepat sasaran namun tak satu pun yang berbuah gol. Sementara Filipina yang hanya mengamankan 20% penguasaan bola dan 3 tembakan tepat sasaran, justru mampu mencetak 2 gol yang memupus harapan Thailand melaju ke final. Di tengah atmosfer yang tegang, 2 sosok penting sepak bola Thailand muncul memberikan pernyataan paling jujur, paling emosional, dan mungkin paling menyakitkan sepanjang karier mereka, Ketua Federasi Sepak Bola Thailand Madam Pang dan pelatih Thailand U22 Tawachai Damrong Ongtrakul. Dengan mata yang jelas memerah, raut wajah lelah dan suaranya yang bergetar sejak awal, Madam Pang berdiri di depan awak media. Sungguh jarang ia terlihat selemah ini, selembut ini, sekaligus seterbuka ini. Pertama-tama, saya ingin mengatakan sesuatu dari hati terdalam saya. Ini adalah malam yang sangat memalukan bagi kami. Malu besar, luka besar. Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Thailand. Kami gagal. Saya pribadi merasa telah mengecewakan negara ini. Ia menunduk cukup lama sebelum melanjutkan. Semua persiapan kami, semua kerja keras para pemain, seluruh dukungan masyarakat, semuanya seolah runtuh dalam satu malam. Saya berdiri di pinggir lapangan dan terus bertanya dalam hati mengapa? Mengapa dengan dominasi seperti itu kami tidak bisa mencetak satu pun gol? Bagaimana mungkin kami mendominasi 80% permainan, melepaskan begitu banyak tembakan, tetapi tidak ada satupun yang berhasil? Madam Pang menarik napas panjang seakan mencoba menahan emosi yang hendak pecah. Saya melihat para pemain di ruang ganti. Mereka tidak bisa menatap saya. Bukan karena mereka takut atau kecewa pada saya, tetapi karena mereka merasa telah mengecewakan seluruh negeri. Padahal saya tidak pernah menyalahkan mereka. Saya justru merasa gagal melindungi mereka. Anak-anak ini masih muda, tetapi beban di pundak mereka begitu besar. Dan malam ini, beban itu jatuh dan menghantam mereka sangat keras. Kemudian, dengan suara yang semakin lirih namun penuh kejujuran, ia berkata, "Sejujurnya, saya belum pernah merasa semalu ini sebagai ketua federasi. Bermain di rumah sendiri, didukung penuh oleh rakyat sendiri, dan kalah seperti ini, rasanya seperti disayat dari dalam. Saya mendengar supporter menangis. Ada yang memanggil nama saya.
Ada yang marah, ada yang bertanya mengapa ini bisa terjadi. Saya pun bertanya hal yang sama kepada diri saya. Matanya mulai berkaca-kaca lagi ketika ia menatap para wartawan. Malam ini menyakitkan, tetapi kami tidak boleh lari dari rasa malu ini. Kami harus menatapnya, menerimanya, dan mengubahnya menjadi tenaga untuk bangkit. Rasa malu ini harus menjadi api yang membuat kami bekerja lebih keras. Sebelum meninggalkan sesi wawancara, Madam Pang menutup dengan nada penuh tekad. Saya tahu rakyat Thailand sedih, marah, kecewa. Saya pun merasakan semuanya. Tetapi saya berjanji, kami tidak akan berhenti. Kami tidak akan lari dari tanggung jawab. Kami tidak akan membiarkan malam ini menjadi akhir dari masa depan sepak bola Thailand. Tutupnya. Dari menit awal, Thailand memainkan sepak bola modern penuh tempo dan kombinasi. Umpan 1-2 sentuhan berjalan mulus. Garis pertahanan tinggi, pressing ketat, semua terlihat dominan. Tetapi dominasi itu tak menghasilkan apa-apa. Filipina bertahan rapat, sabar, dan memanfaatkan setiap celah sekecil jarum untuk melancarkan serangan balik cepat. Dan 2 kali mereka melakukannya dengan kematian klinis yang menyayat seluruh isi stadion. Di ruang ganti Thailand setelah laga, suasananya sangat memilukan. Banyak pemain hanya duduk dengan kepala tertunduk. Beberapa memukul rumput sintetis ruang ganti, dan sebagian lainnya tidak mampu menahan air mata. Di luar, terdengar suara penonton yang masih belum percaya apa yang baru saja mereka saksikan. Pelatih Tawachai Damrong Ongtrakul datang beberapa menit setelah Madam Pang selesai berbicara. Dengan wajah pucat dan mata sembab, ia duduk tanpa banyak kata. Jelas ia masih berusaha mengumpulkan kekuatan untuk berbicara. Ketika akhirnya ia membuka suara, kata-katanya mengalir pelan namun penuh beban. Tidak ada cara lain untuk mengatakan ini selain dengan kejujuran. Saya gagal total sebagai pelatih. Malam ini adalah salah satu malam paling memalukan dalam hidup saya. Saya mengambil tanggung jawab penuh atas semuanya. Ia memejamkan mata sejenak lalu melanjutkan. Kami tahu Filipina akan bermain menunggu dan menyerang cepat. Kami tahu mereka memiliki pemain dengan kecepatan luar biasa di lini depan. Kami tahu mereka sangat disiplin. Tetapi mengetahui tidak sama dengan mencegah. Dan malam ini, kami tidak mampu mencegahnya. Setiap kali kami kehilangan bola, kami berada dalam bahaya. Tawachai menjelaskan kesulitannya. Kami mendominasi. Ya, angka statistik akan selalu mengingatkan saya tentang ini. 80% penguasaan bola, 30 tembakan, tetapi nihil hasil. Saya tidak tahu harus bagaimana menjawabnya kepada supporter. Saya bahkan tidak tahu bagaimana menjawabnya kepada para pemain saya. Di ruang ganti, beberapa dari mereka menangis dan meminta maaf kepada saya. Itu membuat saya semakin merasa hancur. Harusnya saya yang meminta maaf kepada mereka, bukan sebaliknya. Pelatih berusia 50 tahun itu kemudian mengatakan hal yang paling emosional sepanjang sesi. Di menit 90 ketika gol kedua masuk, saya merasa lutut saya lemas. Saya tahu malam itu akan membekas seumur hidup. Saya mendengar stadion terdiam. Saya melihat para pemain menjatuhkan kepala mereka. Dan saya tahu satu hal, rakyat Thailand tidak pantas mendapatkan malam seperti ini. Ia menunduk, menggenggam kedua telapak tangan, lalu berkata dengan suara hampir berbisik, "Saya merasa malu, sangat malu. Bukan hanya karena kalah, tetapi karena kalah dengan cara seperti ini di rumah sendiri, dengan dominasi luar biasa, tetapi tanpa efektivitas. Ini bukan sekadar kekalahan. Ini tamparan, peringatan, bahkan mungkin cambuk bagi saya sebagai pelatih." Akhirnya, Tawachai mengakhiri pernyataannya dengan kata-kata yang penuh kesadaran. Saya tidak mencari alasan, tidak ada yang bisa dijadikan alasan, tetapi saya berjanji akan mengevaluasi semuanya. Jika saya masih diberi kesempatan, saya akan membangun tim yang lebih kuat. Jika tidak, saya akan mundur dengan kepala tertunduk, menerima kenyataan bahwa saya tidak memenuhi harapan bangsa. Sementara Filipina merayakan kemenangan bersejarah mereka di sudut lapangan, para pemain Thailand berjalan menuju ruang ganti dengan langkah berat. Supporter yang biasanya bersorak kini hanya menatap hening, beberapa meneteskan air mata, beberapa lagi memberikan tepuk tangan kecil yang mengisyaratkan rasa sayang sekaligus kesedihan mendalam. Di tengah semua itu, Thailand harus bangkit. Tetapi malam ini di Stadion 700 Anniversary Chiang Mai, mereka diberi pelajaran paling pahit. Dominasi tanpa ketajaman hanyalah ilusi, penguasaan bola tanpa gol hanya akan menjadi statistik yang menyiksa.
Dan dua figur penting sepak bola Thailand, Madampang dan Tawachai, bukan hanya merasakan kekalahan, tetapi juga menanggung rasa malu besar yang akan mereka ingat selamanya. Tapi, tunggu benarkah kabar tersebut? Apa simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys? Upaya memajukan sepak bola usia muda kembali mendapat dorongan besar. Garuda Gemah Nusantara bersama dengan produk minuman bersoda resmi menghadirkan Festival Sepak Bola Rakyat, sebuah rangkaian kegiatan pembinaan pemain usia dini yang menjadi bagian dari Road to FIFA World Cup Trophy Tour. Program ini diikuti kelompok usia 15 hingga 18 tahun dan akan berlangsung di 4 kota yakni Jakarta, Labuan Bajo, Palu, dan Makassar. Ajang ini juga dirancang sebagai ruang pembinaan yang mempertemukan bibit muda dari berbagai sekolah sepak bola dengan para legenda nasional melalui coaching session, match exhibition, serta podcast inspiratif yang bertujuan untuk mendorong para pemain memiliki nilai sportivitas, disiplin, dan kerjasama tim sebagai fondasi penting menuju masa depan sepak bola Indonesia yang lebih baik. Founder GGN Foundation yang juga selaku Wakil Ketua Umum PSSI mengungkapkan fokus dari penyelenggaraan Festival Sepak Bola Rakyat. Kita harus fokus di area sepak bola itu sendiri. Nah, apa maksudnya itu? Di mana jam bertanding, jam berlatih, jam berkompetisi bagi anak-anak itu menjadi sangat penting. Jadi nggak cukup hanya dengan turnamen dan kompetisi yang diadakan secara resmi dari PSSI, tapi kita perlu juga jam-jam terbang lainnya di area youth amatir ya terutama. Pernyataan itu diperkuat Coach Nova Arianto selaku pelatih Timnas Indonesia U20. Ia mengatakan timnas senior kuat harus memiliki pembinaan usia dini yang baik sebagai pondasi. Timnas senior yang kuat, pastinya kita harus memiliki secara pembinaan usia dini yang baik. Karena itu menjadi fondasi awal bagi tim nasional, bagaimana kita bisa mencetak pemain, bagaimana kita bisa membentuk pemain yang pastinya sesuai dengan apa yang menjadi standar di tim nasional. Dengan ada sinergi yang baik mungkin dari swasta, dari pemerintah, dari PSSI, harapannya kita benar-benar mendapatkan pemain-pemain yang sangat baik untuk tim nasional. Pada kesempatan ini, pihak penyelenggara yang merupakan produk minuman bersoda memberikan kabar baik untuk pecinta sepak bola Indonesia. Dikarenakan FIFA akan membawa trofi Piala Dunia ke Jakarta 22 Januari 2026 sebagai rangkaian perjalanan trofi World Cup Tour. Persib Bandung memastikan diri lolos ke babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 usai mengalahkan Bangkok United dengan skor 1-0 pada laga pamungkas Grup G di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Gol satu-satunya yang membawa kemenangan bagi Persib di laga ini diciptakan lewat sundulan Raymond jelang turun minum setelah memaksimalkan umpan Berginho. Pasca laga, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengomentari jalannya pertandingan. Ia mengaku cukup senang dengan performa anak asuhnya hari ini. Meski timnya tidak beruntung karena gagal memanfaatkan penalti dan mengenai tiang gawang sebanyak 4 kali. Namun pada akhirnya mampu meraih kemenangan 1-0. But we play quite well. This is 5th match in 20 days. So Kai did the role, fantastic atmosphere. This is sometimes we're giving you, when we were tired, we're giving us extra power. Selain itu, ia mengaku pada akhirnya ini pun hasil yang fantastis bagi sepak bola Indonesia. Karena tidak ingat kapan klub Indonesia menjadi juara grup pada kompetisi Asia dan ia pun sekali lagi mengaku senang apalagi dengan banyaknya bobotoh di tribun. Every coach is dreaming to play in this kind of atmosphere. And last 2 games, not only this, but now also was fantastic. For us, we all hope that this will be every game except the 6 guys. Tambahan 3 poin di laga terakhir penyisihan grup ini menjadikan Persib Bandung kokoh di puncak klasemen grup G dengan torehan 13 poin. Diikuti Bangkok United dengan 10 poin yang juga berhak melaju ke fase berikutnya. JMTV kembali menggelar ajang penghargaan untuk para atlet, pelatih, pegiat olahraga dan pelaku industri olahraga Indonesia.
Setelah pada 2 edisi sebelumnya, ajang penghargaan ini bernama Santini Jebret Media Awards. Edisi ketiga kali ini hadir dengan nama baru, yakni Santini Jam TV Awards 2025. Selain itu, Santini Jam TV Awards 2025 juga lebih banyak memberikan penghargaan kepada para atlet dan pelatih, baik dari olahraga umum, e-sports, hingga Paralimpik. CEO Jam TV, Valentino Simanjuntak mengungkapkan bahwa agenda tahunan Santini Jam TV Awards 2025 menjadi bentuk komitmen dari Santini Group dan Jam TV untuk mengapresiasi para atlet, pelatih dan pegiat, serta pelaku olahraga di Indonesia. Ajang penghargaan Santini Jam TV Awards tahun ini akan menghadirkan beberapa kategori baru dari 21 kategori yang diperebutkan. Tahun ini yang berbeda lagi adalah waktu itu kita juga banyak yang lebih kepada pegiat-pegiat public figure, kemudian juga platform-platform teman-teman di konten-konten kreator YouTube itu. Kita butuh untuk memberikan apresiasi kepada pegiat-pegiat olahraga, ekosistem olahraga. Kita mencoba untuk membesarkan ini dengan mengangkat nama-nama yang ada di situ, nama-nama yang bermain di situ gitu. Karena kan selama ini kayaknya kita jarang melihat ada award yang diberikan kepada khususnya yang media sosial yang seperti itu. Kita coba untuk membuat itu sebagai sebuah award yang reguler. Santini Jam TV Awards 2025 akan digelar pada 18 Desember di JS Luansa Hotel, Jakarta Selatan. Pemenang dari setiap kategori akan ditentukan lewat sistem voting di situs resmi Jam TV. Berbeda dari 2 edisi sebelumnya, di edisi tahun ini semua orang bisa ikut mengusulkan siapa saja calon nominasi yang akan masuk di 21 kategori sebelum akhirnya terpilih pada nominasi final di setiap kategorinya. Tim Putri Indonesia sukses menggulung Malaysia. Megawati Hagestri dan kawan-kawan menang telak 3-0. Kemenangan ini membawa Indonesia memuncaki klasemen grup B. Besok, Indonesia akan berjumpa Myanmar. Dari Bangkok, Thailand, Tim bulu tangkis Indonesia berhasil menyumbangkan medali emas pada SEA Games 2025 Thailand di nomor bergu putra. Skuad Merah Putih sukses menumbangkan Malaysia dengan skor 3-0 tanpa balas. Pemain tunggal muda Alwi Farhan yang diturunkan di partai pembuka menang 2 set langsung 21-18, 21-19. Berlanjut ke partai kedua, ganda putra non-pelatnas Sabar Reza berhasil menunjukkan permainan terbaiknya saat menghadapi andalan Malaysia, Arum Sia. Sabar Reza menang 21-12, 21-12. Game penentu dimainkan oleh pemain muda Ubaid. Melawan Ho Justin, Ubaid tak menemui kendala berarti dengan menang 2 set langsung. Hasil 3-0 tanpa balas mengantarkan Indonesia merebut kembali gelar medali emas SEA Games 2025. Sementara itu, beregu putri harus puas meraih medali perak setelah kalah dari tuan rumah Thailand. Partai pembuka sebenarnya bisa diraih Putri KW. Tapi pertandingan kedua, ganda putri Rachel Feby yang diproyeksikan menang gagal meraih kemenangan. Skor berubah menjadi sama kuat 1-1. Laga ketiga dimainkan tunggal Gregoria Mariska Tunjung melawan andalan Thailand Ratchanok Intanon. Georgie harus mengakui keunggulan tuan rumah. Skor berbalik 1-2. Laga terakhir ganda Anatrias juga harus mengakui keunggulan wakil Thailand. Asa beregu putri Indonesia mengakhiri pacaklik emas harus fokus. Laga seru tersaji di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar saat Banteng Jawa Timur menghadapi Banteng Sulawesi Selatan. Sejak menit awal, antusiasme penonton memicu tensi pertandingan yang tinggi dan sengit. Memasuki babak pertama, kedua tim bermain agresif dan ketat, namun tidak ada satu gol pun yang tercipta. Pada babak kedua, tensi permainan semakin meningkat, yang mengakibatkan sejumlah pelanggaran. Hingga peluit akhir ditiup, skor tetap imbang 0-0. Hasil imbang ini pastikan kedua tim ini lolos ke babak semifinal. Karena Banteng Jawa Timur sebagai juara grup, sedangkan Banteng Sulawesi Selatan sebagai runner-up grup. Yang lolos dari grup itu Bali sama Jateng ya kemungkinan pasti kita kan runner-up di grup B ya, kemungkinan kita lawan Bali ya, lawan Bali ya kita tidak ada taktik khusus.
Head coach Banteng Sulawesi mengatakan grup B diisi oleh tim-tim yang sangat kuat, sehingga dirinya harus memberikan motivasi agar pemainnya selalu kompak dan dapat menjaga emosi pada pertandingan selanjutnya. Kita melihat kondisi anak-anak, saya belum cek karena baru pertandingan. Tentunya itu terkait hal-hal yang teknis sekali, melihat kondisi anak-anak juga, baru kita tentukan strategi. Karena jadwal pertandingan yang sangat. Pertandingan yang dirasa sangat ketat dan padat membuat head coach Banteng Jawa Timur memastikan para pemainnya agar tetap fit dan diberikan taktik yang baru karena tim-tim yang masuk semifinal ini sangat kuat. Deno Wijaya melaporkan. Randy Farera Sanjaya tampil impresif di nomor putra cabang olahraga pesepeda gunung atau downhill. Di final, Randy bersaing ketat dengan rider tangguh asal Thailand dan juga Filipina. Randy tampil memukau dengan terpaut tipis dari pesepeda Thailand yang menduduki peringkat pertama. Tak hanya Randy, cabang downhill putri juga turut mengamankan 1 medali perak yang dicatatkan oleh Rizka Amelia Agustina. Rider berusia 22 tahun ini melibas medan curam dan teknis seperti jalur bebatuan dan turunan tajam hingga lintasan pegunungan. Rizka yang baru perdana turun di pentas SEA Games terpaut tipis dari catatan waktu tim tuan rumah Thailand yang juga menguasai final downhill sektor putri. SEA Games pertama saya di SEA Games. Sebelumnya saya ikut training camp, cuman memang belum rezekinya untuk bermain, dan ini saya syukuri lumayan banyak ujiannya. Dari pertama saya latihan, saya crash dan saya cedera, tapi saya tahan. Lalu tadi pagi saya warming up juga crash lagi, itu lumayan cukup pressure, tapi saya balik lagi, saya harus lebih tenang, tidak memikirkan apapun, dan saya bisa main dengan maksimal. Untuk tadi sebenarnya hasilnya udah hampir menang, cuman mungkin memang rezekinya nomor 2. Oke, dan saya persembahkan ini medali pertama saya. Cukup bersyukur, terima kasih pada orang-orang yang selalu mendukung dan mendoakan saya. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Yang sudah saya berikan dengan maksimal, mungkin belum berada di posisi teratas, tapi alhamdulillah ini sudah maksimal saya, dan sangat bersyukur dengan hasil hari ini. Besok sudah gas lagi, masih ada 1 kali gas lagi. Tadi apakah personal best atau bagaimana? Ya, dari temer-temer sebelumnya latihan temer Sidikran juga, ini sudah paling best saya hari ini, sudah naik di 2 nilai kurang lebih terbaik. Sudah terbaik, oke. Terus banyak sekali latihan, banyak sekali kekurangan yang harus saya. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke orang tua.